Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eliza Rahmah, NIM 2025173, kelas Manajemen 1B Universitas Pasir Pengarayan. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi pertanyaan analisis regresi. Sebelum memasuki pertanyaan, mestinya kita harus tahu apa itu analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Memasuki pertanyaan 1. Jelaskan dari data yang terlampir. A. Berapakah koefisien determinasi dari data analisis regresi? Jawabannya, jumlah koefisien determinasi dari data analisis regresi adalah 2, karena nilai koefisien determinasi sendiri berada di rentang 0 sampai 1. Suatu nilai ini bisa dikatakan baik jika ia berada di angka 0,5. Sebaiknya suatu nilai koefisien determinasi dibilang tidak baik jika di bawah 0,5. Secara umum, determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model. Persamaan regresi linier berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Istilahnya, koefisien determinasi muncul diwakili dengan simbol R kuadrat atau R2 atau R kali R dan merupakan sebuah proporsi variabel dalam satu data yang dihitung pada model statistik, khususnya yang berhubungan dengan regresi. Dalam perhitungannya juga, koefisien determinasi tidak bisa dipisahkan dari perhitungan kolerasi, karena nilai koefisien determinasi R2 adalah kuadrat dari kolerasi variabel bebas X dan terikat Y. Contohnya, jika koefisien determinasi R2 sama dengan 1, maka angka tersebut memperlihatkan garis regresi cocok dengan data dan sempurna. Sebaliknya, jika koefisien determinasi R2 semakin mendekati 0, maka datanya tidak cocok. B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan standar error pada analisis regresi. Jawabannya, standar error adalah standar devisa dari rata-rata bila kita mempunyai beberapa kelompok data. Misalnya, 3 kelompok, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Bila kita hitung nilai standar devisa dari 3 buah nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar devisa dari nilai rata-rata tersebut juga disebut nilai standar error. Simbol standar error untuk sampel adalah SE. Secara teori, standar error adalah standar devisa dari nilai rata-rata. Dari data analisis regresi, nilai rata-rata ada 3 buah, yaitu 247,67, 4,59, 0,09. Oleh karenanya, bila kita hitung nilai standar error dari keseluruhan data, namun untuk keperluan praktis, maka perhitungan nilai standar error tidak dihitung dari nilai rata-ratanya, tetapi langsung dihitung dari keseluruhan data. C. Berdasarkan data yang terlampir, berapakah presentasi pengaruh variabel terhadap Y? Jawabannya,
Berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk pendapatan yang sebesar 0,36 dalam faktanya di tingkat populasi akan berkisar antara 0,13 sampai 0,58. Selanjutnya dari informasi kolom 1 sampai 5 atau tabel 3 ditambah informasi tabel 1 dan tabel 2. Menampilkan hasil regresi menjadi sebagai berikut atau banyak cara untuk menampilkan hasil regresi. Menurut saya ini yang cukup sederhana dan informatif. Permintaan 607,53 kurang 13,31 harga tambah 0,36 pendapatan. R pangkat 2 sama dengan 0,9436. SE 274,67, 4,57, 0,09. F sama dengan 58,58. T 2,21, min 2,90, 3,78. Pada baris pertama adalah persamaan regresi dengan koefisiennya. Baris kedua adalah standar error untuk masing-masing koefisien, dan baris ketiga adalah nilai T hitungannya. Di sampingnya nilai R pangkat 2 dan F hitung. Perhatikan pada nilai T dan F ada bintang 1 dan bintang 2. Seringkali orang menandai dengan bintang 1 yang menunjukkan uji tersebut signifikan pada taraf nyata 5% dan bintang 2 sebagai signifikan pada taraf nyata 1. Sekarang kita baca hasilnya. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien harga bernilai negatif, yang berarti ada pengaruh negatif atau berlawan arah antara harga dan permintaan. Besaran koefisiennya berarti bahwa dengan asumsi pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang akan turun atau berkurang sebanyak 13,31 unit. Karena dalam kasus kita satuannya adalah unit. Begitu juga untuk interpretasi koefisien pendapatan dengan asumsi harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan meningkatkan permintaan sebanyak 0,36 unit. Ingat, karena koefisien regresinya positif, berarti pengaruhnya searah. Konstanta yang sebesar 607,53 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Tapi hati-hati dalam membaca konstanta dalam kasus kita ini. Selain karena nilainya tidak signifikan, juga secara logika kita tidak akan pernah berhadapan dengan harga dan pendapatan yang nilai 0. Harga barang dengan nilai 0 bukan barang ekonomi atau yang tidak masuk dalam analisis kita. Demikian juga, tidak mungkin orang yang tidak punya pendapatan bisa membeli barang yang ada harganya. D. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adjusted R-square. Jawabannya, adjusted R-square adalah nilai R-square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square, dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santoso 2001, bahwa untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas, digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. Adjusted R-square membantu kita untuk melihat pengaruh jumlah variabel terhadap nilai Y.
R² adalah menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel dependen. Berdasarkan data summary output, diketahui besarnya nilai angka koefisien determinasi R² adalah 0,9436 atau sama dengan 94,36%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y. Sedangkan sisanya 100% kurang 94,36% sama dengan 5,64% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error atau E. Untuk menghitung error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 kurang R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R² ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R² bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil koefisien determinasi R², maka ini artinya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut semakin kuat. Jika kita mendapatkan adjusted R² bernilai negatif, artinya yang pertama, model tidak bagus atau sehingga R²-nya kecil. Yang kedua, variabel terlalu banyak. Yang ketiga, data atau observasi terlalu sedikit. Dan cara memperbaikinya adalah yang pertama, perbaiki model. Yang kedua, kurangi variabel. Yang ketiga, tambah data atau observasi. Baiklah, sekian penjelasan jawaban dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.